Halo para sosmeder, kalian tahu jika kopi pahit dicampur susu rasanya akan manis? Film kali ini menceritakan mantan veteran Perang Dunia Kedua beralih jadi seorang polisi yang memborak-barik gangster di kota Los Angeles disingkat El Abol. Sampai hakim dan aparat setempat pun tunduk patuh pada ketua gangster di kota tersebut. Tanpa basa-basi baskom, siapkan kopi hitam dan perkacangan. Ngeunah! Okay, boy. Berlatar tahun 1949, kota LA yang dikuasai orang Yahudi ialah Mickey Cohen, sang ketua gangster yang kasohor kejahatannya paling ditakuti. Lalu ada aktor John Brolin yang sudah tidak asing bagi para sosmeder. Ia berperan sebagai John O'Mara yang nantinya akan menghancurkan kekuasaan Cohen. Terlihat John bersama rekannya mengintai mucikari yang sedang merayu wanita. Let's go. Anyone ever tell you you look like Lauren Bacall? Di dalam mobil, rekan si John yang tak mau ada masalah dengan mereka memilih untuk menunggu saja. Hope you with something, pal. Looking to meet some. Beralih ke si wanita yang tadi diiming-iming jadi artis, kaget dan dipaksa masuk untuk diemplud. Di sisi lain, John ketahuan jika ia adalah polisi oleh anak buah Cohen. Tiba-tiba, berganti lagi pada si wanita yang hendak diemplud oleh 3 orang sekaligus terhenti oleh ketukan pintu. Who is it? It's in the air. Bang. I don't think so. Welcome to Los Angeles, ma'am. What happened to you this time? Boys. You're working too hard. O'Mara! Get your Irish ass in here! Di kantor polisi, atasan John meminta jangan ikut campur urusan Cohen karena Hakim Carter akan membebaskan anak buah Cohen dari penjara. John pun melempar sindiran pada atasannya. Saking takutnya oleh Cohen, polisi setempat diam dan menutup mata. Saat di luar, Jerry rekannya si John menyuruhnya untuk tidak membuat masalah dengan Cohen. Who are you? Bodyguard. I'm sure I'm not. Okay, stay out of trouble. Setelah itu, John yang ada di rumah bicara tentang masa depan dengan Connie istrinya, yang dimana Connie ingin hidup normal, tidak ada masalah sama sekali demi si buah hati yang nanti akan lahir. So you do not have permission. I don't need a hero, Sarge. I need a husband. Not when we're expecting company. Do you read me? Malamnya, Jerry bertemu dengan Jack yang masih rekan polisinya, tapi Jack bekerja atas perintah dari Cohen. Jack cerita jika Mickey Cohen akan memulai perang dengan orang-orang yang tak patuh padanya. Juga memberitahunya nama-nama orang terdekat Cohen dari Wirpok, si pembunuh bayaran, Hakim Carter, Jackson, kepala polisi Burbank, dan Yungen, kepala polisi daerah. Lalu Grace Paradise, guru etiknya Cohen. That's not for lack of trying. Oh, must be nice. What's that? Beralih pada Grace yang minta izin pada Cohen untuk sebat dulu. Udud heula. Congratulations. Yeah. Built right here. The penalty for poaching the king's deer in this town is still up. Tak lama, Jerry yang sedikit playboy menggoda Grace. No, ma'am. You want to take me away from all this, Mick? Setelah makan malam, Cohen menghampiri mucikari dan menyuruh anak buahnya untuk membakar mereka. Karena Cohen kecewa, tempat lacurnya dibubarkan oleh John O'Mara. The Square Joe, the guy. Swear to you, sir. If it hadn't been for that cop, this would have never. I swear to you, sir. Paginya, O'Mara dipanggil oleh Sheriff Parker kota LA.
Parker cerita jika Cohen akan memulai perang, dan juga Parker minta O'Mara membentuk tim gabungan untuk membolak-balik tempat Mickey Cohen agar Cohen pergi dari LA. Gila ini mah, saking besar pengaruh si Cohen, aparat setempat tidak bisa berkutik. We're finally going after him. I'll need men. Against Mickey Cohen. No, it's suicide. Yes, sir. Di rumah, O'Mara yang sedang melihat data-data orang jahat di kota LA berkata pada Connie bahwa ia mendapat tugas untuk menangani Cohen. Tapi Connie malah ngagilisir ke dapur. Tiba-tiba mereka pun berdebat karena Connie tak mau O'Mara berperang lagi dan sudah cukup perang dunia kedua saja. Namun O'Mara yang ambisius memohon pada Connie untuk tetap mendukungnya. As far as I'm concerned, he's welcome to the whole house. Berganti pada Grace yang mengetahui jika Jerry seorang polisi memintanya untuk berhati-hati sama Mickey Cohen. This one, meet detective before 30. You are something else, you know? Saat di kafe, O'Mara mengajak Jerry gabung ke geng burik yang dibuat olehnya untuk melawan Mickey Cohen. Tapi Jerry menolak dan memilih untuk tidak ikut campur. Setelah itu, O'Mara mendapat saran dari Connie untuk merekrut orang-orang yang dipilihnya. Coordination. Sounds like a man after your own. They call him the sheriff of Central Avenue. Terlihat O'Mara mendatangi McKenna, si ahli penembak. I'm going after Mickey Cohen. Hell, nobody will work with him on account of... Best you pull it straight out. Dan ia juga menemui polisi daerah Coleman Harris untuk masuk ke geng burik. He's Army intelligence. Got the motive brains to balance the brawn. Lanjut, ia menghampiri Con Wilkir, mantan intelijen ahli menyadap. I don't want to tell him that I just stood by. This, a brighter future. Berganti pada Jerry menyaksikan anak buah Cohen hendak menembak Jack Dragma, saingannya Cohen. You're gonna get your hands up a girl's skirt. Straight it out. He is dry. You taste it. Clean. I'm not even done yet. Go home right now. Jerry yang melihat bocah penyemir tewas karena mereka, ia langsung melayangkan tembakan ke mereka. Can't shoot. Dengan murkanya, ia hendak membedil Cohen keburu ditahan oleh Jack dan dapat info jika Sersan O'Mara akan segera perang. Killed him. I'm sorry about that. You know that Shushan kid? They killed him. Jerry. God damn it, O'Mara, you stupid son. Di sisi lain, geng burik sedang berkumpul dan diminta untuk menyembunyikan rencana keaparatan mereka. Sebab dalam kasus ini mereka hanya menghancurkan tempat haram milik Cohen saja. Mereka yang fokus berbincang kaget tiba-tiba Napida, rekan Mark, ingin gabung dengan mereka. He followed you here. We're gonna hit his casino across the river in Burbank. Malam semakin larut tidak pakaian. Rumah Jack Dragma dikepung oleh geng Cohen sebab Cohen membencinya yang selalu memuji gangster Chicago. Tiba-tiba di lain tempat, geng burik bersiap-siap untuk menghancurkan tempat judi Cohen. Movie extras. Get down! Everybody down! Down! We're here for the money! Yes, down! You Italian, no one gets... Tapi sayangnya tempat itu dijaga ketat 3 orang polisi hingga akhirnya O'Mara dan Harris tertangkap. It's not starting! You gotta push it! Go, go, go! Let's go! Setelah ditangkap, mereka dihadapkan pada Jackson, tapi Harris malah menyindirnya sampai akhirnya mereka harus masuk penjara.
Go to hell. Lock him up. Saat di penjara, mereka hampir dibebaskan oleh Kier, namun mobil klasiknya tak sanggup menarik besi jendela penjara. Coba atuh kubuah doser ditariknya, hancur di penjaranya. That didn't work. Beralih pada Jerry menyamar sebagai utusan Cohen. Setelah itu, 2 orang utusan Cohen datang dan hendak membawa O'Mara juga. Tiba-tiba, peperangan pun tidak bisa terelakkan. Means sir. Got it. One is a Swahili word. Berganti pada Cohen, dengan bangganya ia memperlihatkan pencetak uang palsu kepada rekan bisnisnya dan juga akan menguasai tempat-tempat permaksiatan lainnya. We'll have the whole West Coast tied up in a nice ribbon. Sebelum lanjut ke alur ceritanya lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subrek-nya. Intro. All right, your turn. You were saying? Esoknya, geng Burik pun berlatih membedia. Akan tetapi, Nupida tak bisa menembak seperti Mark. Mark berkata jika kita harus fokus pada target yang akan kita tembak. Tiba-tiba Kier datang dan membawa info kematian Jack Dragma yang tersebar di koran. Ia juga membawa alat penyadap dan berniat untuk memasangnya di rumah Cohen malam ini. You can hear everything he says. I'd rather listen to him. All we do. Malamnya dengan penjagaan ketat, Kier masuk untuk memasang penyadap. Bersamaan dengan itu, Cohen datang dan Jerry kaget berhadapan dengan Grace dan terjadilah cipokan antara mereka berdua. Ngenas! Di markas, Kier mendengar jika Cohen hendak mengirim 1 truk heroin, namun sayangnya suara Cohen patah-patah. Lalu Haris bicara jika ia punya teman yang suka memakai heroin. Ya barangkali dia tahu. Terlihat Haris mempiting temannya itu agar dapat info lokasi pengirimannya. Burbank Airport Friday night. Tiba di lokasi, mereka berencana untuk membajak pengiriman heroin. Come on. Let's go. Looks like we picked up a couple of ticks. Take him out! Setelah baku tembak, O'Mara membedia 2 orang anak buah Cohen. Modar. Di lain tempat, Grim si pengirim heroin dibawa ke depan Cohen dan ia curiga jika insiden tersebut dilakukan oleh anak buah Russo, geng mafia di daerah Italia. Namun, Cohen yang sudah kapalang geuleuh ingin Grim segera dihancurkan. You know the drill. Paginya Connie curhat tentang O'Mara yang terlalu memprioritaskan pekerjaannya dibandingkan menjaga istrinya yang sedang hamil. Ia harap Jerry bisa jadi perantara di antara mereka. Di tengah-tengah pesta selesainya misi pertama, datanglah Carter. Lalu ia mengatakan pada O'Mara jika geng Cohen yang ada di kepolisian sedang melacak geng Burik. Namun O'Mara tidak gentar sedikit pun dan tetap akan terus melawan ketidakadilan. Maju! Tempur! Kemudian, geng Burik memborak-balik semua aset milik Cohen hingga viral di semua berita.
Di lain tempat, Mickey Cohen murang-maring dan menyuruh Wirpok mencari dalang di balik kejadian ini. The kids. Di markas, Keir mengatakan bahwa Cohen memiliki alat komunikasi berupa telegraf yang bisa memberi info tentang tempat judi terbesar di LA, dan Keir berniat untuk menyadapnya. Where is it? And Mickey Cohen will touch every penny. It's the only wire between here and Chicago. Di lain sisi, ketakutan yang menghantui Grace akan keselamatan Jerry hingga ia memohon agar tidak mencampuri urusan Cohen. Tapi Jerry yang sudah kapalang amek, dia kekeh akan menghancurkan tempat milik Cohen. Akibatnya, mereka berdebat hebat sampai saling badan. think that's why I'm with him? I don't know. It stirs me right up. Eldorado Trust is the terminus of the wire, right? That's all there is to it. Just cut the wire. Terlihat Keir sedang fokus menyadap jalur kabel menuju tempat perjudian milik Cohen. Remember 75. You gotta be shitting me. Malamnya mereka menjalankan tugasnya memborak-barik sedangkan Keir akan mematikan alarm tempat itu. Com a canção, meu coração faz tica, 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 bum, tica, tica. Di dalam kafe terjadilah keributan hingga uang milik Cohen dibakar semuanya. Bum, 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 bum. That's all you got to say. Acha, acha, tica, bum. That's what it's in me. Tica, tica, acha, acha, tica, bum, tica, bum, tica, bum, 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 bum. Tica, tica, bum. Paginya Yoon Ge dimintai pertanggungjawaban karena tidak bisa menangkap pelaku yang menghancurkan tempatnya. Dengan murkanya, Cohen memukul Yoon Ge. Polisi lain hanya bisa diam menyaksikan atasannya tersiksa. Malang sekali. You will find out! Saat di rumah, Wirpok mengatakan jika gerombolan itu hanya membakar uang bukan mengambilnya. Cohen jadi murang-maring dan menyadari rumahnya telah disadap. Grace yang akan masuk pun dilarang oleh pembantu Cohen sebab ia takut Grace kena marah juga. You don't ever need to come back here, Miss Ways, not ever. Di lain tempat, geng burik merayakan kemenangan kedua. Cheers. Cheers. We're bringing us all home safe. To the gangster squad. The gangster squad. Lalu saat di markas, Keir seperti biasa dapat info jika Cohen akan menjalankan misinya malam ini. Boy, that I at least tried to do so. Nope, he is dead in the water. So that Di kafe, hubungan Jerry dengan Grace akhirnya membaik, tapi Grace malah dijemput paksa oleh anak buah Cohen. Jerry memukul mereka karena tak terima Grace disebut lacurnya Cohen. Swear to God, I ever see you near her again, I'll kill you. Is that your message for her? Is that acid? Huh? No. What is that? Is that your message? No! Cut! George! Lalu Jerry mencari aman dengan membawa Grace ke rumah Jake. Berganti pada geng burik yang hendak menggagalkan pengiriman narkoboy. Tapi sayangnya, Wirpok mengetahui gerak-gerik mereka lalu menjebaknya dan meledakkan mobilnya. Oh, Jesus. Killer. Setelah itu, geng Cohen menembaki rumah Omara sampai Connie panik dan langsung bersembunyi. Di lain tempat, tiba-tiba geng Cohen menyerang Keir dari belakang. Pengecut. Omara yang tiba di markas sedih lihat Keir sudah tewas, dan ia bergegas pergi ke rumah Cohen.
Saat tiba, Jerry memintanya sabar, laju dipukullah ia oleh Omara. Cik atuh, kan si Omara teh eukeur nafsu, nah bet kudu ditatahan, antepkeun we atuh padahal mah. Tapi sayangnya, Cohen tak ada di sana. Berganti pada Jack yang menyuruh Grace pergi sebab Cohen akan datang ke sini. Lalu ia menantang Cohen dengan beraninya, tiba-tiba akhirnya ia tewas di bedia. Setelah itu, terlihat Omara menghampiri Connie yang sudah melahirkan di kamar mandi. Paginya, menurut Carter, perjuangan melawan Cohen kini sudah kalah, dan Omara diminta untuk mundur. He won. Malamnya, Jerry dan Omara sedang berduka atas kematian Kier. Tiba-tiba Grace yang masih selamat memohon pada Jerry untuk menjadi saksi atas kematian Jack. Omara dan Jerry mendatangi Hakim Carter lalu mengancamnya dan meminta surat penangkapan untuk Mickey Cohen. Cut it out every room in the place. I hope you boys know what you're getting into. I'm telling you why. No sky. I have here an arrest warrant for Mickey. Tonight I'm still a cop. Setelah itu, geng burik dengan persenjataan kumpit menyuruh Cohen menyerahkan diri. Akan tetapi, anak buahnya ngalelewe mereka sehingga peperangan tidak bisa terelakkan. You call it, Sarge. Sedikit demi sedikit anak buah Cohen tewas. Cohen kabur terus dikejar oleh John O'Mara sampai mereka pun galauan. Siapakah yang menang? Navidad. Come over. Take him away. Esoknya, setelah insiden pergangsteran beres, Sheriff Carter menyatakan jika Los Angeles aman dari gangster. Ending memperlihatkan John O'Mara hidup bahagia. Terima kasih para sosmeder yang sudah menyaksikan cerita kali ini. Ada sedikit hikmah yang bisa saya ambil. Jadilah orang yang jujur dan bertanggung jawab. Jangan sampai kalian disuap demi kepentingan orang lain dan menyengsarakan rakyat. Sekian dari saya dan saksikan alur cerita selanjutnya. Ngeunah. Keep throwing lettuce, you.